Berarti diedit dulu dong Edit apanya? videonya. Nggak usah. Gua langsung tuh. Tadi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Galang Dwi Ananto dengan MJ 600 240165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah mini riset material teknik yaitu komposit kayu. Latar belakang dari saya memilih ini adalah permasalahan limbah plastik yang menjadi isu lingkungan global dan juga banyaknya limbah serbuk kayu yang ada di Indonesia. Jadi apabila kedua bahan itu dicampur atau dicampur, itu akan membentuk yang namanya komposit wood plastic composite yaitu PPC, yaitu kayu plastik komposit yang, yang digunakan sebagai alternatif kayu konvensional. Ya, rumusan masalah dari sini adalah yaitu definisi dari wood plastic composite atau WPC, proses daur ulang limbah untuk wood plastic composite dan bagaimana performa wood plastic composite dan juga pengaplikasian wood composite dalam kehidupan kita. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengolah limbah plastik dan serbuk kayu, menganalisa kemampuan wood plastic composite dalam ramah lingkungan, pengaplikasian wood plastik composite sebagai fasad rumah tempat tinggal. Ini adalah pengaplikasiannya. Mengevaluasi penerapan wood plastik composite. Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep material komposit yang mengandung unsur kayu, menjadi referensi awal bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik dalam pengembangan material yang ramah lingkungan, mendorong pemanfaat limbah kayu atau serat alami sebagai bahan penyusun komposit yang berkelanjutan. Wood plastic composite adalah material inovatif yang semakin diminati dalam dunia konsumsi. Keunggulan utamanya terletak pada daya tahan yang superior terhadap berbagai kondisi lingkungan. PVC merupakan kombinasi serat kayu dan juga plastik yang menghasilkan material dengan ketahanan tinggi terhadap cuaca ekstrim, kelembapan, dan serangga atau rayap, tidak seperti kayu alami yang rentan terhadap pembusukan dan pelapukan. Struktur material wood plastic composite atau WPC terbentuk dari kombinasi antara serbuk kayu dan plastik daur ulang yang terikat dalam satu matriks homogen. Struktur mikro WPC sangat bergantung pada proses pencampuran, ukuran partikel kayu, serta keberadaan pori atau void yang dapat mempengaruhi kekuatan mekanik material. Interaksi antara serbuk kayu dan plastik seringkali menjadi titik lemah dalam struktur komposit, terutama karena perbedaan sifat kimia kayu yang hidrofilik dan juga plastik yang hidrofobik. Oleh karena itu, penggunaan coupling agent menjadi penting untuk memperbaiki ikatan antar fase dan juga meningkatkan integritas struktur secara mikroskopis. PVC yang baik memiliki permukaan yang rata, kompak, dan bebas dari cacat visual. Seluruh struktur ini menentukan performa akhir PVC sebagai material alternatif pengganti kayu konvensional. Wood plastik komposat atau BPC memiliki kombinasi sifat mekanik dan fisik yang menjadikan alternatif unggul untuk kayu konvensional. Sifat mekanis seperti kekuatan tarik dan lentur sangat bergantung pada rasio antara serbuk kayu dan juga plastik serta kualitas pencampurannya. Densitas BPC yang cenderung lebih tinggi dari kayu alami memberikan kontribusi pada kekuatan dan kekakuannya. Selain itu, BPC menunjukkan ketahanan yang baik terhadap air dan rayap, meskipun tetap memerlukan perlindungan tambahan terhadap sinar UV untuk menjaga kestabilan warna dan struktur permukaannya. Stabilitas, stabilitas termal dan ketahanan terhadap bahan kimia ringan juga menjadikan PVC cocok untuk aplikasi luar ruangan dan lingkungan lembab. Dan proses pembuatan material PVC yaitu yang pertama proses mixing. Proses mixing mencampurkan plastik HDPE dengan serbuk kayu jati dan bahan campuran yaitu resin, anti UV, antioksida, dan pewarna. Komposisi dari BPC adalah 60% serbuk kayu, 30% plastik HDPE, dan juga 10% bahan campuran. Proses mixing dilakukan pada suhu 110 derajat Celcius selama 25 menit
Kemudian secara otomatis mesin pemanas berhenti untuk melakukan pendinginan selama 15 menit agar suhu mencapai 40 derajat. Proses mixing mampu menampung 150 kilo beban dalam satu kali pengerjaan. Yang kedua, proses flattening. Yaitu flattening adalah proses pembuatan bahan WPC yang telah dicampurkan untuk menjadikan partikel-partikel lebih kecil seperti butiran palet. Yang ketiga, proses extruding. Yaitu extruding adalah proses membentukkan papan WPC. Palet yang telah dicetak dimasukkan dalam mesin mixing mini untuk menambahkan kerubikan atau cairan sebanyak 0,75% dari total berat palet agar palet menjadi lembab. Menambah cairan bertujuan untuk mempermudah mesin extruding dalam memproses palet. Palet yang sudah masuk dalam mesin extruding sudah siap untuk dicetak dengan dimensi molding dengan ukuran lebar 20 cm, tebal 1 cm, panjang sesuai permintaan. Untuk menentukan panjang WPC menggunakan alat pemotong otomatis sehingga WPC memiliki dimensi panjang yang sama. Untuk performa dari WPC tahan terhadap cuaca ekstrim. Wood plastic composite memiliki keunggulan utama dalam ketahanan terhadap berbagai cuaca ekstrim, yaitu menjadikan pilihan ideal untuk fasad rumah tinggal di berbagai wilayah dengan iklim yang bervariasi. Tahanannya terhadap sinar ultraviolet, hujan lebat, kelembapan tinggi, dan suhu yang berfluktuasi dengan drastis merupakan fitur penting yang dimiliki oleh BPC. Membuatnya sangat cocok daerah tropis dan juga curah hujan atau wilayah dengan paparan sinar matahari yang kuat sepanjang tahun. PVC diproduksi menggunakan bahan-bahan daur ulang termasuk serat kayu, bekas, dan juga plastik yang memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan. Penggunaan material daur ulang ini mengurangi jumlah yang dibuang oleh pembuangan akhir dan membantu mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru seperti kayu dan juga penambangan pohon. Dalam hal ini, BPC menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan material tradisional yang dapat merusak lingkungan seperti kayu alami yang berasal dari hutan yang terancam punah. Proses pembuatan BPC juga cenderung lebih efisien dibandingkan proses produksi bahan bangunan lainnya yang lebih memerlukan energi dan sumber daya alam. Selain itu, BPC dapat didaur ulang kembali setelah masa penggunaan selesai, menjadikannya material yang berkelanjutan dalam siklus hidup bangunan. Efektivitas material BPC juga terletak pada efisiensi biaya jangka panjangnya. Meskipun biaya awal BPC lebih tinggi dibandingkan material tradisional seperti kayu atau logam, investasi tersebut dapat diimbangi dengan rendahnya kebutuhan pemeliharaan. Jadi BPC itu lebih mudah untuk pemeliharaannya. Aplikasi material di sini saya menggunakan fasad rumah tinggal. Material wood BPC kini menjadi pilihan populer dalam desain fasad rumah tinggal yang berkelanjutan menggabungkan kekuatan kayu dan daya tahan plastik. Fasad merupakan elemen penting dalam arsitektur rumah karena berfungsi sebagai pelindung sekaligus memberikan kesan visual pertama bagi penghuni dan pengunjung. Dalam konteks keberlanjutan, fasad rumah harus memenuhi kriteria efisiensi energi, ketahanan terhadap cuaca, serta ramah lingkungan. BBC dapat memenuhi semua kriteria tersebut karena memiliki kemampuan bertahan seperti kayu, perubahan cuaca ekstrim, serta tidak memerlukan banyak perawatan seperti material kayu alami. Dalam aspek estetika, BPC juga dapat memberikan fleksibilitas tinggi, desain yang sangat besar, dengan teknologi pemrosesan yang canggih. BPC dapat diubah menjadi berbagai bentuk, warna, dan tekstur yang meniru kayu alami, memberikan tampilan yang elegan dan alami pada fasad rumah. Namun, meskipun meniru kayu alami, BPC lebih tahan lama dan mudah pudar atau terpengaruh oleh cuaca ekstrim, seperti kayu asli. Ini memungkinkan fasad rumah tetap terjaga keindahannya dalam jangka panjang tanpa perlu sering-sering diganti atau diperbaiki. Berbagai pilihan finishing dan desain yang tersedia memungkinkan arsitek untuk menyesuaikan WPC dengan gaya arsitektur rumah tinggal yang diinginkan, baik gaya tradisional, modern, atau kontemporer. Kesimpulannya, itu yang pertama, BPC dari limbah plastik dan serbuk kayu merupakan salah satu solusi inovatif dan ramah lingkungan dalam mengurangi pencemaran plastik sekaligus memanfaatkan limbah biomasa dari industri kayu. Komposit yang dihasilkan memiliki sifat fisik dan mekanik yang cukup baik, seperti kekuatan tarik dan lentur yang memadai, serta ketahanan air dan rayap tergantung pada perbandingan komposisi serta pencampuran yang digunakan. BPC juga dapat menjadi solusi dari masalah yang ada di Indonesia. Dari bidang perekonomian juga dapat menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat
dengan mendaur ulang limbah plastik dan juga limbah serbuk kayu karena menaikkan value dari bahan mentah. Yang keempat, BBC memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan bangunan seperti decking, panel, dinding, atau pagar karena stabil secara dimensi, tahan cuaca, dan memerlukan perawatan yang minimal. Ya, selanjutnya sarannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variasi plastik daur ulang dan ukuran partikel serbuk kayu untuk mendapatkan formula BPC yang optimal dan juga berkualitas. Pengujian lanjutan terhadap sifat thermal serapan air dan ketahanan terhadap sinar UV perlu dilakukan untuk memastikan BPC tahan digunakan dalam jangka panjang terutama di lingkungan luar ruangan. Sarankan untuk menambahkan agen atau pengikat aktif ramah lingkungan guna meningkatkan kekuatan antar fase sekaligus menjaga keberlanjutan material. Yang keempat, proses sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat atau pelaku industri mengenai potensi BPC dan limbah perlu ditingkatkan agar penerapan bahan ini lebih luas dan solusi menjadi pengganti kayu konvensional dan juga masyarakat dapat menggeluti bidang ini sebagai mata pencahariannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus gimana, Nuk? Tetap ikut, Pak.